Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, segala pikiran kita selama 30 menit ke depan. Kita hanya mau berfokus kepadanya. Mari kita satukan hati kita. Kita awali saat teduh pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih atas kasih setiamu. Hari baru telah Engkau berikan kepada kami, Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa atas istirahat sepanjang malam kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, berkumpul bersama saudara-saudara kami. Allah Bapa di dalam surga, kami mau satukan hati kami ya Bapa, untuk menyapamu, untuk memuji dan menyembahmu dalam nyanyian kami, dan mendengarkan suaramu, mendengarkan pesanmu ya Bapa. Mari Bapa, saat ini kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan kasih-Mu. Kuasailah kami dengan roh-Mu, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat menjadi persembahan yang harum. Bapa, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini bertugas melayani-Mu. Mulai dari doa, pujian penyembahan, dan membawakan firman ya Bapa. Biarlah semuanya yang kami lakukan ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tutup bungkus kami, semua yang ada di dalam Zoom ini, untuk peralatan kami yang kami gunakan, dan untuk yang setiap kami saat ini hadir, Bapa. Biarlah kiranya darah Yesus menutup bungkus kami, sehingga dari awal, pertengahan, hingga akhir, Engkau lancarkan ya Bapa. Mari Bapa, hadirlah bersama dengan kami saat ini pagi hari ini. Ini kami ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi ini kita rindu untuk duduk diam, untuk menyiapkan hati kita, untuk mempersiapkan hati kita menerima firman-Nya. Kita kagum atas segala karyanya, kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Seperti sabdanya, bahwa kuasanya lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Mari kita satukan hati kita. Kita ingin berterima kasih atas kuasa-Nya, ingin berterima kasih atas kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu,
Tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar ya Bapa, kuasamu begitu besar, kasihmu tak terduga bagi kami. Mari kita nyatakan sekali lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Benar ya Bapa, kami kagum atas segala rahmat-Mu, segala kasih yang tak terduga yang selalu hadir bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin selalu berpegang padamu, selalu mendekat padamu, karena Kau Allah yang begitu memberikan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah, menjalani segala masalah yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Penuhi kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan pelindungan-Mu. Karena kami tahu kami tidak bisa melangkah tanpa Engkau, tanpa Allah, Roh Kudus yang selalu membimbing kami. Seperti janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus, Roh penolong bagi kami. Kami percaya ya Bapa, dan kami ingin undang Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kami, untuk memenuhi hati kami. Mari kita siapkan hati kita semua untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hati kita masing-masing. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus,
sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Ini kita nyatakan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk ubah hati kita. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kudus Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kudus Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, Kami sembahmu Tuhan, kami tinggikan dan muliakan. Terpujilah Engkau, terpuji namamu. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkan dan luka kami. Biarlah marah Yoshe. Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih Kau jadikan semuanya baik bagi kami. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bisa duduk diam. Bapa, pakai anakmu, Fenty, sertai ia
Tuntun hati, pikiran, kata-katanya Bapa, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripadamu. Biarkan ia menjadi suaramu Bapa, biarkan ia menjadi pengingat akan sabdamu, dan mampukan kami membuka sumbat pada hati, pendengaran, dan juga pandangan kami. Kami mau mendengarmu Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak. Bapa, berkati kami Bapa, agar kami semakin mengerti dan memahami apa yang mau Engkau sampaikan melalui diriku. Ini aku anakmu Bapa, aku percaya Engkau yang pilih aku, Engkau juga yang melayakkan aku. Berkati kami semua yang berkumpul di sini ya Bapa. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Pada ayat 36 dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita pasti tidak bisa menghindari apa itu penderitaan di akhir zaman. Penderitaan di akhir zaman pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Dan banyak di antara kita pasti saat-saat ini mencoba untuk menghubung-hubungkan kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya mungkin seperti beberapa tahun yang lalu kita ada COVID, pandemi COVID. Sekarang kita melihat ada perang yang tidak tahu kapan akan berakhir. Atau mungkin kita melihat ada kejadian-kejadian alam seperti banjir, gunung Merapi, gempa bumi dan lain sebagainya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita sakit dan berpikir bahwa sebentar lagi akan kiamat atau sebentar lagi akan datang akhir zaman. Kita tidak perlu meramalkan semua itu. Kita percaya bahwa Yesus sendiri aja tidak pernah tahu. Cuman Bapa kita di surga yang mengetahui kapan datangnya akhir zaman. Itu kita teguhkan dalam Markus 13 ayat 32 yang mengatakan, tetapi tentang hari atau saat ini tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Oleh karena itu, bagaimanakah kita menyiapkan diri kita dalam menyongsong akhir zaman dengan benar? Mungkin kalau teman-teman terkasih yang ikut HT saat ini, saat teduh pagi ini, kita ingat beberapa hari yang lalu atau seminggu ini bacaan Injil kita mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Bagaimana menceritakan permulaan akhir zaman dengan ditandai runtuhnya bait Allah dan bencana-bencana alam yang dahsyat. Itu kita baca pada hari Selasa Rabu dalam Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Lalu setelah itu adanya nabi-nabi palsu dan penganiayaan yang hebat terhadap anak-anak Allah. Ada di Lukas 21 20 sampai 33. Semuanya ini adalah suatu kejadian yang mungkin bagi kita sebagai manusia sangat menakutkan. Kadang kita mau menyerah, kadang kita mau mencari Allah yang lain, atau kita mencari kesenangan-kesenangan duniawi yang mungkin akan membuat kita bebas, yang mungkin akan membuat kita senang, tetapi itu hanya kesenangan kita, tidak kekal, hanya jemu saat itu aja. Setelah itu selesai, kita tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Semuanya serba modern, semuanya serba teknologi, semuanya serba media sosial.
banyak sekali kejahatan-kejahatan yang meningkat. Kita bisa baca bagaimana banyak sekali anak-anak muda yang sama orang tuanya atau sama gurunya atau sama yang lebih tua itu sangat tidak sopan. Bahkan ada yang sampai membunuhnya, memukulnya, berkelahi dan segala macam. Itu sangat-sangat tidak manusiawi. Atau kita bisa lihat banyak sekali difabel-difabel, orang-orang miskin, terlantar yang mungkin kita singkirkan, kita tidak lihat, kita hanya melihat untuk diri kita sendiri. Kita bisa lihat juga banyak sekali kemabukan, judi, free sex, pesta pora, dan banyak lagi yang kita mungkin melihatnya ngeri ya saat ini dunia itu sekarang seperti ini. Tapi teman-teman, kita sebagai anaknya, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita terlena atau tidak siap dalam menghadapi suatu situasi seperti itu. Mungkin situasi itu tidak pernah kita duga datangnya. Dia bisa datang kapan saja, di mana saja. Dan Yesus mau kita berjaga-jaga dan terus berdoa supaya kita memiliki iman, percaya, dan kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi yang akan terjadi. Situasi-situasi yang kita tidak pernah bayangkan akan ada di depan mata kita. Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan penghakiman tentang penghakiman terakhir. Di mana jika kita tidak melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang yang tersingkir dan tidak bertahan di antara orang-orang tersebut, maka kita tidak akan bertahan di hadapan anak Allah. Sebab Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita akan hidup di dunia yang baru bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sendirilah yang akan menggenapi. Seperti kita baca pada bacaan pertama hari ini dari kitab Daniel, terutama di ayat Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak serupa anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala suku, segala bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kita juga diingatkan untuk jangan hanya mencari kesenangan duniawi. Seperti yang tertulis pada ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Kita tidak ada yang melarang kita untuk melakukan atau mengadakan suatu pesta. Kita bisa, siapapun boleh melakukannya, siapapun boleh menghadirinya. Tetapi tidak bisa disangkal ketika ada pesta, pasti ujungnya adalah ada minum-minuman dan pada akhirnya mabuk. Atau misalnya di dalam pesta itu tidak ada minuman yang memabukkan, tapi ada juga yang mengajak kita, ayo kita minum-minum yuk. Nanti ujung-ujungnya apa? Pasti akan terjadi kemabukan, pasti akan terjadi mempengaruhi duniawi akan mempengaruhi kita. Ada baiknya mungkin ya setelah kita menghadiri suatu pesta, kita bisa pulang ke rumah, kita bisa lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Mungkin kita bisa mengadakan ujian penyembahan sendiri atau membaca kitab suci di mana itu adalah suatu cara untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita bergumul dengan Tuhan dan untuk kita mengerti apa mau Tuhan untuk diri kita. Dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 mengatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Bapa, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus,
Kita saat ini dikenal, pada waktu itu kita belum mengenal 5 senjata, tetapi saat ini kita telah melakukannya. Oleh karena itu, mari tetap kita pakai 5 senjata tersebut. Kita membaca firman Tuhan, berdoa rosario, mengikuti ekaristi, berpuasa, dan tidak kalah pentingnya kita harus melakukan pertobatan dengan pengakuan dosa. Jangan pernah lengah sedikit pun, karena ketika kita tidak menggunakan 5 senjata tersebut, akan banyak sekali godaan-godaan atau intimidasi dari si jahat yang ingin mengajak kita untuk kembali melakukan hal-hal yang kurang baik, melakukan hal-hal duniawi. Dan si jahat itu benar-benar mengintai kita. Oleh karena itu, kita harus siap, sedia, dan berjaga-jaga. Serangan iblis akan selalu datang, seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Dan pada akhirnya kita layak dan pantas diselamatkan oleh Tuhan. Ada di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya mau kasih kesimpulan dari renungan pagi ini. Yesus mau mengajak kita, Tuhan mau mengajak kita untuk selalu menjaga hati kita, berjaga-jaga selalu, senantiasa, dan tentunya ketika kita berjaga-jaga, kita sertai dengan doa. Bapak Ibu, minggu ini kita akan memasuki masa Advent. Masa di mana kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Di masa ini, mari kita menyingkirkan hal-hal duniawi, menjauhkan hal-hal duniawi dari diri kita, dan mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita agar kita lebih pantas menyambut kedatangannya, supaya hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran dan yang menghinggapinya, dan kita harus selalu berjaga-jaga supaya tidak ada hal-hal yang kotor yang akan masuk ke dalam hati kita. Dan kita ingat satu ayat dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa atas kasih dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk menyembah dalam pujian dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh saudara kami Fenty. Bapa, tuntunlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berjaga-jaga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga semua perbuatan dan tingkah laku kami layak untuk kami jadikan persembahan bagi-Mu. Kiranya Bapa juga berkenan menambahkan damai sukacita bagi kami, sehingga apapun proses kehidupan yang sedang kami lalui saat ini, tidak menjadikan kami pribadi yang tegar tengkuk, tetapi menjadikan pribadi yang sepenuhnya bersandar pada iman kami akan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang saat ini sedang melakukan perjalanan di Cina. Kiranya Bapa berkenan memberkati perjalanan Pak Paulus dan Bu Vila beserta keluarganya yang ada di sini. Bapa, urapi pula setiap kami, pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, supaya kami senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami dalam pelayanan. Biarlah nama-Mu semakin besar dan kami semakin kecil. Semua doa ini kami bawa bersama dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati, peserta saat teduh pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami.
apapun yang kami alami saat ini, kami serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.